Penyelenggara negara yang selalu mencurigai PMI harusnya menghentikan cara-cara berpikir yang selalu memiliki prasangka buruk atau kebencian dan juga mencurigai PMI. Kenapa sih kalau PMI ya membawa barang dari luar negeri berapapun jumlah dan banyaknya, seolah-olah PMI harus dicurigai bahwa barang-barang ini adalah untuk komersil, barang-barang ini akan diperjualbelikan kembali, barang-barang ini adalah bagian dari ya jasa titipan, dan barang-barang ini adalah bagian dari bisnis PMI. Nah, ketika kecurigaan ini melekat ya menjadi akar dari cara berpikir elit dan penyelenggara negara, maka keluarlah aturan yang saya katakan jelas-jelas tidak berpihak sedikit pun pada para pekerja migran Indonesia. Ini yang saya sesalkan. Ini yang harus kita sesalkan ya sobat migran. Sehingga kita ingin meletakkan masalah ini secara objektif dan fair. Ya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap aturan lantas yang menyebabkan terjadinya penumpukan barang di gudang-gudang penampungan di Pelabuhan Tanjung Mas Tanjung Perak? Peraturan ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan itu sendiri. Di awal-awal banyak PMI menyalahkan bea cukai. Saya ingin ya meletakkan masalah ini agar kita mendapatkan edukasi yang benar. Jadi terkait kebijakan lantas atau larangan terbatas yang menyebabkan banyak barang-barang PMI, ini harus ya tertahan lama, harus dibongkar satu persatu, ya harus dilihat dan dipilah jumlah dan jenis. Bea cukai hanyalah pelaksana. Yang saya yakin mereka juga terpaksa melakukan itu karena adanya aturan. Yang aturan itu bukan dibuat oleh bea cukai, tapi aturan ini dibuat oleh Kementerian Perdagangan. Ini harus clear saudara-saudara. Karena kalau bea cukai sebagai pelaku di lapangan tidak melaksanakan perintah peraturan ini, bea cukai juga bisa disalahkan. Ya bisa bea cukai akan dianggap sebagai institusi dan para petugas yang di lapangan tidak melaksanakan aturan. Para pekerja migran bekerja ke luar negeri atas kesadaran dirinya yang secara sadar negara harusnya berterima kasih karena kesadaran anak-anak bangsa bekerja ke luar negeri sangat membantu negara dalam mengurangi angka pengangguran yang sangat tinggi tanah air. Jadi, ya, kalau para penyelenggara negara mindset dan cara berpikirnya seperti yang saya katakan dalam memandang PMI adalah positif, memandang PMI tanpa kebencian, memandang pekerja migran ya tanpa kecurigaan, tanpa prasangka buruk, sebetulnya harus meletakkan kesadaran berpikir untuk menyatakan terima kasih PMI. Angka pengangguran yang sangat tinggi tanah air, Anda ikut berkontribusi menguranginya dengan Anda berangkat ke luar negeri. Yang kedua, negara bertanggung jawab atas ekonomi setiap warga negaranya. Dengan adanya PMI yang berangkat ke luar negeri, lagi-lagi negara harus berterima kasih kepada PMI. Terima kasih PMI, karena Anda berangkat ke luar negeri untuk bekerja, gaji yang Anda terima, Anda kirim kepada keluarga, maka masalah ekonomi keluarga, masyarakat di tanah air Indonesia Sabang sampai Merauke, Anda ikut membantu negara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Rasa kemanusiaan saya merasa terlukai, ya. Dan wajar jika saya harus marah dan tersinggung melihat begitu banyak tumpukan-tumpukan barang milik pekerja migran Indonesia yang tidak bisa dikatakan sedikit. Ya, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri ribuan dus, sekali lagi ribuan dus di 2 gudang penampungan, belum ya 3 gudang lainnya. Jelas ya bahwa ada kesalahan yang sangat besar dengan peraturan yang dikeluarkan oleh negara melalui Permendag, yaitu Permendag 36 tahun 2023 tentang larangan terbatas tentang barang-barang yang milik pekerja migran Indonesia. Khususnya ya, saya tidak akan masuk membahas dan memperdebatkan atau menyinggung barang-barang milik warga negara Indonesia secara umum. Saya fokus sebagaimana tugas fungsi saya akan masuk ke barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Jadi ada kekeliruan yang sangat besar, ada kesalahan yang sangat fatal, yang kekeliruan besar dan kesalahan fatal ini berdampak sangat dahsyat kepada para pekerja migran Indonesia. Saya katakan tidak hanya masalah kemanusiaan kita yang tersinggung, tidak hanya masalah solidaritas kita kepada pekerja migran Indonesia yang terlukai, termasuk rasa keadilan yang dirampas ya atas nama pekerja migran Indonesia, tapi menunjukkan bagaimana sebuah peraturan ya yang jika tidak melalui proses yang komprehensif dan pergumulan kebatinan yang menunjukkan keberpihakan kita kepada rakyat, maka yang akan ditimbulkan dari peraturan itu ya adalah kerusakan ya. Dan kerusakan itu sudah terjadi di lapangan. Ada pihak yang disengsarakan, pekerja migran Indonesia dipinggirkan ya dan dirampas hak-hak dan rasa keadilannya. Dan atas situasi ini tidak hanya sekedar emosi ya, tidak sekedar marah dalam pergumulan batin saya yang menyaksikan langsung bagaimana barang-barang milik PMI tersebut, tapi ini harus mengkonsolidasi seluruh kekuatan pekerja migran Indonesia untuk melakukan perlawanan. Perlawanan tidak secara fisik, perlawanan bisa disampaikan melalui suara, ya, perlawanan bisa dilakukan melalui petisi, perlawanan bisa disampaikan melalui video-video singkat, ya, perlawanan bisa dengan membuat tulisan-tulisan yang ini bisa menggerakkan kekuatan PMI agar ya goalnya bagaimana Permendag 36 2023 segera direvisi, ya. Saya sebagai kepala badan yang juga tentu bagian dari pemerintahan, ya, saya akan mengambil resiko atas apa yang saya ungkapkan. Saya akan mengambil resiko politik sekalipun, ya, atas perbedaan pendapat dalam melihat peraturan Permendag yang sudah terlanjur dikeluarkan itu. Karena saya merasa bertanggung jawab, sekali lagi, BP2 ini mengusulkan kebijakan adanya
ya kebijakan negara untuk mengurangi beban biaya atas barang-barang yang dikirim PMI, bukan pembatasan atas jenis dan jumlah barang yang dikirim oleh PMI. Jadi ini adalah ya hal yang kontras dan berhadap-hadapan bahkan bertentangan. Di satu sisi ada perjuangan yang didorong oleh BP2MI yang semangatnya adalah bagaimana negara hadir, negara yang berhutang budi kepada PMI harus berani mengeluarkan kebijakan meringankan biaya ongkos ya yang ditanggung oleh PMI dalam setiap barang yang dikirim ke Indonesia dari negara-negara penempatan atau barang yang dibawa saat PMI pulang cuti ataupun setelah masa kontrak selesai dan dia masuk Indonesia baik melalui pelabuhan ataupun bandara. Semangat BP2MI di situ. Tapi tiba-tiba muncul peraturan ya yang disebut larangan terbatas. Yang larangan terbatas ini saya termasuk orang yang terkecoh saat awal-awal peraturan dikeluarkan. Saya berpikir saat itu peraturan ini ya hanya membatasi jumlah barang dan jenis barang yang akan mendapatkan keringanan, tapi tidak ada larangan PMI untuk membawa barang lebih dari yang dilarang. Ternyata tidak seperti itu ya. Saya terkecoh dan ternyata yang dimaksud dengan lartas itu benar-benar membatasi PMI untuk membawa barang ya yang diperkenankan sebagaimana yang diatur ya, baik jumlah maupun jenis. Dan ini harus diakui sangat merugikan pekerja migran Indonesia. Batin saya menangis ya, saya terpukul secara psikologis, kejiwaan ya. Saya juga harus menyatakan di hadapan para sahabat migran, kalau ini dibiarkan terus menerus, maka ini adalah bentuk kedoliman yang tentu akan berdampak sangat dahsyat. Di tengah negara membutuhkan uang untuk berbagai sektor pembangunan, gaji aparatur negara, pembiayaan lainnya, agar negara ini tetap eksis ya dalam berbagai sektor. Negara harusnya kembali berterima kasih kepada PMI. Terima kasih PMI dari gaji yang Anda dapatkan di luar yang Anda kirim kepada keluarga setiap bulan. Ternyata Anda menyumbangkan gaji itu dalam bentuk devisa kepada negara. Nah, kalau kesadaran para elit pemimpin di Republik ini, penyelenggara negara, pimpinan kementerian lembaga, berangkat dari kesadaran melihat PMI secara positif, objektif, tanpa prasangka buruk, ya tanpa kecurigaan, tanpa kebencian, maka pasti akan lahir kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pekerja migran Indonesia, bukan kebijakan atau peraturan yang justru mempersulit para pekerja migran Indonesia. Karena negara harus berani tanpa merasa rendah diri dan melakukan revisi terhadap peraturan nomor 36 tahun 2023. Tidak perlu gengsi sebetulnya. Karena kalau bicara Al-Quran, bicara Alkitab, maka itulah yang tidak bisa dirubah. Tapi ketika bicara peraturan perundang-undangan yang dibuat manusia, kapanpun bisa dirubah, dan tidak perlu mereka yang mengeluarkan peraturan merasa gengsi dan malu. Misalnya, jangan berpikir, wah ngapain ya saya harus dengar kelompok ini untuk kita merevisi. Untuk apa ya kita mendengar mereka, kemudian sesuatu yang kita baru tangani 2 bulan, 3 bulan lalu, kemudian harus dirubah lagi. Nggak perlu. Nggak perlu. Kembalikan pada niat kita untuk melakukan revisi atas dasar kepentingan apa? Rakyat. Kembalikan cara berpikir kita, siapa yang meminta ini direvisi karena dianggap peraturan yang sebelumnya kita keluarkan ini tidak bermanfaat bagi rakyat dan PMI. Rakyat. Jadi kalau kita bekerja atas kepentingan rakyat, atas permintaan rakyat, insya Allah ya Allah akan meridhoi. Jadi saya minta kepada siapapun yang memiliki otoritas terkait peraturan yang telah menimbulkan dampak yang sangat luar biasa terhadap pekerja migran Indonesia, tidak perlu malu dan tidak perlu gengsi.